Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiana dari kelas SI06B dengan NIM 22111030055. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan pembangunan atau pembuatan data warehouse untuk kelengkapan tugas individu pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence yang diampu oleh Bapak Didi Supriyadi. Untuk pembuatan data warehouse perlu diketahui terlebih dahulu teman-teman semuanya mengenai apa itu data warehouse. Jadi secara sederhana data warehouse itu dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data yang mencakup beberapa data dari berbagai sumber. Jadi secara sederhananya dapat didefinisikan juga sebagai database yang terkumpul menjadi satu dalam sebuah wadah yang disebut dengan data warehouse. Dalam praktik ini kami akan mempraktikkan tentang pembuatan data warehouse menggunakan arsitektur sistem data warehouse yaitu star schema, dimana untuk konsep dari model star schema sendiri yaitu menggabungkan beberapa dimensi tabel yang akan dihubungkan dengan tabel pusat yang biasanya itu disebut dengan tabel fakta atau fact table. Oke, untuk membuat suatu data warehouse itu terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Konsep ini disebut dengan ETL atau extract, transform, dan juga load. Untuk ekstrak sendiri itu dapat diartikan sebagai proses untuk mengambil data dari berbagai sumber seperti database operasional, file, atau aplikasi yang lainnya. Lalu yang kedua adalah transform, di mana data itu akan dibersihkan dan diubah ke dalam format standar yang ditentukan dalam pembuatan data warehouse itu. Lalu dalam praktik ini kita akan mempraktikkan tentang pembuatan data warehouse untuk database Minimart yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Di sini kita akan membuat beberapa dimensi untuk nantinya itu menghasilkan dimensi fakta atau tabel fakta. Untuk dimensi pertama yang akan dibuat itu adalah dimensi karyawan, lalu dilanjutkan dengan dimensi produk, lalu ada dimensi cabang, dimensi waktu, dan dimensi fakta penjualan. Untuk langkah-langkah pembuatannya dapat disimak bersama-sama dalam video ini. Baik, dalam pembuatan data warehouse ini kami akan melakukannya sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam modul, yaitu akan membangun sekitar 5 dimensi. Yang pertama ada dimensi karyawan, dimensi produk, dimensi cabang, dimensi waktu, dan dimensi fakta penjualan. Untuk langkah awal, di sini kita akan menyalakan SAMPP-nya terlebih dahulu, karena sebelum kita membuat dimensi seperti yang ada di modul, kita harus melakukan proses yang dinamakan dengan import database terlebih dahulu. Untuk database-nya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya database-nya diberikan oleh dosen pengampu yaitu dengan nama database Minimart. Di sini saya akan membuka aplikasi Pentaho-nya melalui Spoon Windows Batch File yang ada di folder Data Integration. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan data warehouse-nya terhadap 5 dimensi yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah dimensi fakta penjualan, di mana untuk fakta penjualan sendiri itu akan menggabungkan beberapa dimensi yang telah kita buat sebelumnya, seperti dimensi karyawan, dimensi produk, dimensi cabang, dimensi waktu, dan ada beberapa tabel tambahan yang memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari field yang ada di dalam tabel fakta penjualan itu. Nah, di sini saya sedang mencoba run untuk hasil pembuatan dimensi fakta penjualannya, dan di sini terdapat keterangan bahwasanya proses itu dapat dieksekusi dengan baik atau berhasil. Jadi jika output yang dihasilkan adalah seperti ini, maka secara otomatis database dari fakta penjualan akan masuk ke dalam localhost kita, yaitu di database DWPI, di mana untuk database DWPI ini adalah database yang digunakan khusus untuk menyimpan hasil pembuatan dimensi. Sementara untuk database utamanya itu adalah database Minimart yang di sini saya beri nama dengan DWI Fadiana. Nah, ini adalah beberapa hasil database tabel yang dibuat dari dimensi yang telah kita buat sebelumnya. Sini ada tabel dimensi karyawan, cabang, produk, waktu, dan fakta penjualan. Baik, di sini dimulai proses untuk pembuatan dimensi karyawan terlebih dahulu. Sebelum itu, saya ingin menampilkan terlebih dahulu untuk hasil dimensi karyawan. Nah, ini adalah hasilnya. Saat kita klik preview, maka hasil yang akan dikeluarkan di bagian tabel outputnya seharusnya adalah sama seperti yang ada di hasil localhost tadi yang telah ditampilkan sebelumnya. Nah, untuk item-itemnya seperti ini. Ini untuk dimensi produk,
kurang lebih seperti itu untuk hasilnya, dimana untuk field-field yang digunakan itu disesuaikan ya teman-teman dengan yang ada di modul. Untuk di produk sendiri itu ada beberapa yang diperlukan. Nah, di sini dilakukan preview untuk mengecek apakah field yang digunakan itu sudah sesuai. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan mencoba menampilkan hasil pembuatan dimensi untuk dimensi cabang. Dimana untuk di dimensi cabang sendiri itu terdapat beberapa field yang diperlukan, diantaranya adalah SK cabang, itu sebagai primary key-nya, lalu ada kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan juga nama cabang. Nah, ini adalah tampilannya untuk hasil previewnya. Jadi fieldnya sudah sesuai dengan yang ada di dalam modul. Ini yang ada di dalam database-nya. Untuk SK karyawan di tabel di dimensi sebelumnya itu terdapat 0 karena terdapat kesalahan dalam input fieldnya, dan di bagian ini sudah saya perbaiki itu. Baik, selanjutnya adalah dimensi waktu. Di sini untuk di dimensi waktu itu diperlukan beberapa field, diantaranya yang pertama adalah SK waktu. SK waktu berperan sebagai primary key, lalu ada hari, kuartal, bulan, dan juga tahun. Ini adalah hasil saat di preview. Untuk outputnya, maka akan menampilkan field seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dalam membuat dimensi waktu, di sini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu untuk membuat beberapa step seperti generate rows. Di sini dibuat dengan nama tanggal awal. Fungsinya adalah untuk membuat data awal berupa baris tanggal yang digunakan sebagai basis perhitungan untuk langkah-langkah berikutnya. Lalu ada add sequence hari selanjutnya. Lalu ada juga menerapkan step kalkulator di sini yang diberi nama dengan hitung hari. Step ini akan berfungsi atau bertugas untuk menghitung jumlah hari atau durasi tertentu dari tanggal awal. Lalu ada juga generate rows untuk nama bulan. Ini digunakan untuk membuat baris data yang mengandung informasi nama bulan yang dihasilkan dari perhitungan tanggal sebelumnya. Serta beberapa step lainnya seperti SK waktu, atur kolom untuk mengatur kolom-kolom yang ada di dimensi waktu ini. Untuk kejelasan lebih lanjut tentang dimensi waktu akan dijelaskan di durasi selanjutnya. Oke, dalam membangun arsitektur star skema dalam data warehouse ini diperlukan beberapa komponen utama, yaitu adalah pembangunan tabel fakta dan juga beberapa dimensi-dimensi yang akan digunakan untuk menggabungkan dari hasil tabel fakta itu. Di sini yang pertama akan dibuat dimensi karyawan terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan tabel dari database DWPI yang merupakan database tujuan untuk hasil pembuatan dimensi. Nah, di sini ada dimensi karyawan yang terdiri dari beberapa field. Di situ ada SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan juga nama karyawan. Sehingga seharusnya saat di preview nanti atau ditampilkan di hasil localhost database DWPI-nya itu akan menampilkan field-field tersebut. Oke, adapun langkah-langkah dalam membuatnya sebagai berikut dapat diperhatikan bersama-sama untuk langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuat transformasi yang terlebih dahulu untuk membuat new project-nya. Di sini diperlukan beberapa step. Yang pertama adalah tabel input. Nah, tabel input di sini tuh berfungsi untuk memberikan inputan akan tabel apa aja yang akan tergabung di dalam dimensi karyawan ini. Nah, di dimensi karyawan itu kan terdapat beberapa field terkait dengan kode karyawan dan juga kode cabang. Berarti secara langsung dimensi karyawan ini akan memiliki keterkaitan dengan yang namanya tabel cabang, sehingga nanti akan ada field dari tabel cabang yang akan masuk di dalam dimensi ini. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuatnya. Di sini saya akan membuat koneksinya terlebih dahulu dengan database DWPI-nya atau database tujuan dari hasil pembuatan dimensi ini. Nah, itu dites terlebih dahulu untuk menguji konektivitasnya. Jika sudah terkoneksi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita dapat get lookup fields-nya, terus memilih tabel karyawan atau MS karyawan. Diklik saja lalu pilih opsi OK, maka akan tampil script seperti itu. Langkah selanjutnya juga sama untuk tabel cabang di situ. Nah, digunakan koneksi confi minimar seperti yang digunakan pada si tabel karyawan sebelumnya. Lalu diklik OK dan akan secara
otomatis tergenerate untuk scriptnya. Lalu akan menggunakan step yang dinamakan dengan stream lookup, di mana stream lookup di sini digunakan untuk menghubungkan dua buah jenis tabel input. Jadi itu akan menghubungkan antara tabel karyawan dengan tabel cabang. Di dalam stream lookup ini akan menampilkan atau akan berisi field-field yang ada di dalam tabel cabang. Nah, di sini untuk key fields-nya itu digunakan kode cabang, lalu untuk beberapa field pendukungnya di sini ada kode cabang dan juga nama cabang. Lalu nanti bisa klik OK. Lalu setelah melakukan pengeditan pada bagian stream lookup, kita akan menggunakan step yang dinamakan dengan concat fields yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Nah, di sini ada kolom nama depan dan juga nama belakang dari karyawan yang akan digabungkan. Lalu bisa klik OK dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, itu dengan melakukan select values, teman-teman. Nah, ini kita coba praktikkan untuk yang di sebelah sini terlebih dahulu. Ini tahapannya dimulai dari pembuatan stream lookup-nya, sama seperti contoh yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini masih di tahapan stream lookup, dibuat untuk step name-nya adalah cabang karyawan karena akan menggabungkan elemen cabang, tabel input cabang dan tabel input karyawan. Lalu untuk lookup step-nya akan diisi dengan MS cabang karena ini yang akan digunakan untuk menghubungkan dimensi karyawan itu. Nah, untuk kodenya di situ menggunakan kode cabang, lalu bisa diklik OK. Dan di sini saya mau coba cek dengan hasil pengerjaan saya sebelumnya untuk menyesuaikannya apakah sudah sama atau belum. Nah, ini untuk hasil stream lookup-nya. Dan ini merupakan output dari hasil preview untuk field-field yang telah dimasukkan atau yang memiliki korelasi dengan tabel input karyawan dan juga cabang. Oke, dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, itu dengan membuat step concat fields yang tadi seperti sudah dijelaskan di bagian project karyawan sebelumnya. Itu untuk menggabungkan dua jenis field. Nah, di sini akan digunakan untuk menggabungkan nama depan dan juga nama belakang dari karyawan. Lalu dilanjutkan dengan menambahkan step select values. Ini digunakan untuk mengatur kolom apa saja yang akan ditampilkan untuk melanjutkan proses berikutnya. Jadi nanti fungsinya adalah untuk mengatur kolom-kolom agar tidak ada kolom yang double atau kolom yang tidak digunakan di dalam step selanjutnya. Begitu. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan penambahan step yaitu add sequence untuk menambahkan kolom berisi nomor urut untuk setiap baris data atau membuat primary key. Di sini dibuat untuk step namanya adalah SK karyawan dan name of value-nya adalah SK karyawan juga. Lalu dilanjutkan dengan menambahkan step select values lagi untuk mengatur kolom-kolom yang akan ditampilkan di output tabel nantinya. Di sini SK cabang berperan sebagai primary key, oleh karena itu diletakkan di bagian atas. Oke, ini di bagian pembuatan tabel outputnya. Untuk step name-nya diberikan nama di karyawan 1 karena sebelumnya saya pernah membuat untuk dimensi karyawan, sehingga untuk membedakannya saja. Lalu untuk connection-nya digunakan conv API, yaitu untuk mengkoneksikan dengan database tujuan dari yang dibuat untuk dimensi sebelumnya. Begitu. Lalu untuk target tabel itu digunakan nama tabel yang akan disimpan nantinya di dalam database DWPI. Nah, di sini digunakan dim karyawan 1. Lalu klik OK. Dan di sini kita coba klik bagian SQL-nya untuk execute code untuk memasukkan data ini ke dalam tabel di dalam localhost kita. Lalu di sini coba klik run untuk memasukkan atau menjalankan hasil pembuatan dimensi ini. Nah, jika sudah tampil seperti itu dan masuk ke dalam MySQL-nya dan transformation-nya berhasil, maka secara otomatis di dalam MySQL akan terdapat tabel dimensi karyawan 1. Begitu. Oke, dilanjutkan untuk tahapan pembuatan dimensi yang selanjutnya, yaitu untuk membuat dimensi produk. Di sini ada dua jenis tabel input yang digunakan, yaitu tabel input MS produk dan juga MS kategori. Dimana untuk produk sendiri itu memiliki keterkaitan dengan tabel kategori karena di dalam dimensi produk yang ada di modul itu terdapat kode kategori dan nama kategori yang digunakan. Oke, di sini membuat koneksi seperti tahap sebelumnya pada dimensi karyawan, digunakan koneksi conv minimart untuk mengkoneksikannya dengan tabel MS produk dan juga MS kategori. Lalu dapat di generate langsung untuk kodenya.
lalu nanti dipilih untuk tabelnya, yaitu tabel MS produk dan juga tabel MS kategori di database P-Minimart. Tahapannya persis seperti tahapan di dimensi karyawan sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini dilanjutkan dan membuat stream lookup untuk menghubungkan kedua tabel ini. Untuk stream lookupnya diberikan nama cabang produk, lalu untuk lookup stepnya diberikan nama dari tabel MS kategori. Lalu bisa langsung di generate get lookup fields-nya dan disisakan dua field, yaitu kode kategori dan nama kategori. Sementara untuk case-nya itu menggunakan kode kategori. Lalu bisa diklik opsi OK untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Di sini kita akan coba preview untuk data yang masuk. Nah, ini udah sesuai dengan yang ada di field tadi, udah kita setting. Lalu dilanjutkan dengan tahapan select values untuk memilih kolom apa saja yang akan ditampilkan nantinya. Ini seperti tahap sebelumnya juga untuk mengurutkan ya, kayak kolom-kolom apa aja sih yang akan ditampilkan untuk di step selanjutnya begitu. Nah, di sini caranya bisa langsung di generate, lalu nanti dipilih kolom apa saja yang akan ditampilkan, lalu klik OK. Dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu untuk add sequence. Jadi untuk menambahkan SK produk, yang dimana di sini untuk step name-nya adalah tambah SK produk, lalu untuk name of value-nya adalah SK produk. Lalu bisa klik OK untuk melanjutkan ke step berikutnya. Untuk langkah selanjutnya di sini akan select values lagi untuk mengatur kolom atau mengatur urutan dari kolomnya. Nah, di sini untuk SK produk akan diletakkan di bagian atas karena itu berperan sebagai primary key-nya. Oke, setelah selesai diurutkan dan sesuai dengan yang ada di modul, maka bisa langsung diklik OK. Dipastikan lagi juga bahwa kolom-kolomnya itu adalah kolom-kolom yang dibutuhkan untuk ditampilkan di dimensi produk ini. Lalu yang terakhir adalah membuat tabel output dari dimensi produk. Untuk langkahnya juga sama seperti sebelumnya, diberikan step name-nya apa, lalu untuk connection-nya di sini menggunakan DWPI karena itu adalah database tujuan dari hasil pembuatan dimensi. Lalu target tabelnya diberikan nama dim produk, lalu bisa klik SQL untuk execute code, dan sini akan di-run untuk memasukkan data hasil pembuatan dimensinya ke database DWPI. Nah, saat berhasil maka akan tampil seperti ini teman-teman. Di MySQL-nya di sini akan menggunakan 3 jenis inputan, tapi secara langsung untuk yang pertama itu adalah menggunakan inputan tabel MS cabang dan juga MS kota. Untuk di bagian tabel dimensi cabang sendiri itu memiliki beberapa field, yaitu yang pertama adalah SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Sehingga nanti di bagian inputannya juga akan digunakan tabel MS provinsi. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mengatur untuk bagian inputnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengatur bagian stream lookup-nya. Untuk di bagian stream lookup-nya itu diberi nama join cabang kota, lalu digunakan beberapa field sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam modul. Nah, ini coba melihat terlebih dahulu untuk di bagian tabel MS kota untuk ngecek field apa aja yang di dalam tabel MS kota, karena di dalam modul untuk tabel MS kota sendiri itu tidak disebutkan secara spesifik ya teman-teman. Jadi ini dicek terlebih dahulu, lalu klik preview untuk melihat data yang sudah masuk ke dalamnya, dan ini sesuai dengan field-field yang tadi sudah diatur sebelumnya. Dilanjutkan dengan tahapan select values. Ini seperti biasa untuk mengatur kolom yang akan digunakan untuk melanjutkan step selanjutnya. Di sini ada beberapa kolom yang akan ditampilkan. Lalu lanjut untuk melakukan penggabungan dengan tabel MS provinsi. Nah, ini gunanya adalah untuk menampilkan nama provinsi dan juga kode provinsi di bagian outputnya nanti. Dan ini digunakan stream lookup untuk menghubungkan antara step sebelumnya dengan si tabel provinsi ini. Adapun field yang digunakan di sini adalah kode provinsi sebagai case-nya dan nama provinsi sebagai field retrieves-nya. Lalu bisa diatur dan klik
oke untuk melanjutkan ke step selanjutnya. Di sini dilanjutkan dengan membuat SK cabang atau dengan menambahkan step add sequence untuk menambahkan kolom SK cabang. Nah, di sini SK cabang akan berperan sebagai primary key dari si dimensi cabang ini. Lalu mengatur kolom lagi di sini untuk fill SK cabang itu jangan lupa untuk ditaruh di bagian paling atas sesuai dengan instruksi yang ada di dalam modul. Karena SK cabang di sini berperan sebagai primary key dari tabel dimensi cabang. Lalu bisa klik OK untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan terakhir di sini membuat tabel outputnya yaitu dimensi cabang. Untuk langkahnya sama saja dengan tahapan sebelumnya pada dimensi-dimensi yang sebelumnya. Nah, di sini diberi nama untuk step namanya adalah dim cabang, lalu connectionnya jangan lupa adalah menggunakan con DWPI karena ini merupakan database yang digunakan untuk menghasilkan dimensi-dimensi yang telah dibuat begitu. Lalu target tabelnya ini adalah nama tabelnya nanti akan masuk ke dalam database DWPI yaitu dim_karyawan. Lalu bisa execute code-nya seperti sebelumnya. Lalu di sini saya akan run untuk menyimpan dimensi ini ke dalam database MySQL di DWPI. Nah, ini adalah hasilnya, akan tampil seperti ini, yaitu akan menampilkan beberapa kolom yang telah kita atur sebelumnya. Oke, dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya itu dengan membuat dimensi waktu. Nah, untuk di dimensi waktu ini, step-step yang digunakan itu agak berbeda dengan step-step yang digunakan pada dimensi sebelumnya. Untuk mencari step-step ini, teman-teman bisa langsung search aja di bagian kiri untuk mencari step apa aja sih yang akan digunakan. Nah, untuk di dimensi waktu sendiri itu ada beberapa step yang digunakan, di antaranya adalah generate rows yang digunakan untuk menginisialisasi tanggal awal, digunakan untuk membuat data awal berupa baris tanggal yang digunakan sebagai basis perhitungan untuk langkah-langkah berikutnya. Lalu di bagian step selanjutnya itu adalah hari selanjutnya, digunakan kalkulator untuk menghitung hari berikutnya dari tanggal awal yang dihasilkan. Kalkulator ini bertugas untuk menghitung jumlah hari atau durasi tertentu dari tanggal awal dan bisa digunakan untuk menghitung interval antara dua tanggal atau mengkalkulasi hari dalam bulan tertentu. Lalu ada generate rows untuk nama bulan. Ini membuat baris data yang mengandung informasi nama bulan yang dihasilkan dari perhitungan tanggal sebelumnya. Lalu ada juga modified JavaScript yang digunakan untuk menghasilkan data bulan berdasarkan tanggal yang diolah sebelumnya. Nah, di sini melibatkan logika. Oke, itu untuk gambaran singkat dari dimensi waktu. Untuk langkah berikutnya itu sama seperti langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan step add sequence untuk SK waktu, atur kolom dan yang lainnya. Langsung saja di sini untuk bagian terakhir dari pembuatan dimensi ini adalah membuat dimensi fakta penjualan. Nah, di situ ada beberapa ketentuannya di fakta penjualan, yaitu harus mencakup SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah unit dan juga total jual. Nah, untuk membuatnya sendiri itu sama seperti langkah-langkah sebelumnya, hanya saja di sini ditambahkan untuk tabel tambahannya, yaitu ada tabel transaksi. Nah, untuk tabel transaksi itu ada di database P-Minimart atau di sini saya beri nama DBWI Fadiana. Nah, di dalam tabel transaksi itu memuat apa saja? Di dalam tabel transaksi itu ada kode transaksi, tanggal, dan kode cabang serta nama cabang. Nah, kode-kode ini yang secara tidak langsung itu memiliki korelasi dengan tabel atau dengan dimensi-dimensi yang lainnya. Sehingga untuk tabel transaksi ini harus digunakan untuk bisa menghubungkannya dengan dimensi-dimensi yang lain seperti dimensi cabang, dimensi produk, dan dimensi waktu. Di sini yang pertama, kita akan mencoba cek terlebih dahulu stream lookup di cabangnya. Pastikan bahwa field yang digunakan adalah SK cabang, seperti yang ada di dalam modul tadi. Begitu juga untuk di bagian dimensi produk, pastikan juga bahwa kode-kodenya itu sudah benar dan tergenerate dengan SQL select statement di bagian atas. Lalu untuk connectionnya, jangan lupa bahwa ini adalah hasil pembuatan dimensi, maka connection yang digunakan adalah con DWPI. Dan untuk field retrieve-nya itu adalah SK produk. Dipastikan jangan sampai kosong ataupun ada field lain yang di dalam stream lookup itu. Begitu juga untuk tabel dimensi karyawan, dimensi waktu,
SK waktu. Kalau dalam dimensi waktu berarti adalah SK waktu, kalau dalam dimensi karyawan berarti SK karyawan yang digunakan dalam retrieve field-nya. Lalu di sini ada tabel tambahan, yaitu tabel harga harian yang akan mencakup daftar total jual dari si dimensi fakta penjualan ini. Untuk isinya adalah mencakup kode produk, tanggal berlaku, kode cabang, dan yang lainnya. Dan itu diperoleh secara langsung atau otomatis dengan melakukan get generate SQL. Lalu di sini digunakan kalkulator juga untuk menghitung harga berlaku cabang dengan rumus matematika. Di sini kalkulatornya menghitung total jual dari poin A ditambah poin B. Lanjut, untuk tahap selanjutnya adalah mengatur kolom. Dipastikan bahwa urutan dari primary key dari virgin key yang digunakan itu sudah urut seperti yang ada di modul, yaitu dimulai dari SK produk terlebih dahulu, lalu yang kedua adalah SK karyawan, yang ketiga SK waktu, SK cabang, dan 2 field tambahan lainnya dari tabel yang udah kita buat tadi, yaitu dari tabel jumlah unit dan juga total jual. Ini diperoleh dari tabel transaksi dan juga tabel tambahannya tabel penjualan tadi. Untuk tabel fakta penjualan sudah masuk di dalam database lokal MySQL-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah tabel outputnya, dan sehadiran maka akan secara otomatis tergenerate ke dalam MySQL. Demikian adalah rangkaian proses dalam pembuatan data warehouse dari database Minimart yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.